Kepedean mau bungkam timnas Indonesia di GBK, malah dapat pukulan telak. Pundit Malaysia kaget PSSI datangkan Jordi Cruyff. Penasaran magis di timnas Indonesia. Patrick Kluivert bahagia, pemain timnas Indonesia resmi masuk daftar top skor kompetisi antar klub Eropa. Kualifikasi Piala Dunia di depan mata, daftar 19 pemain keturunan siap tanding melawan Australia. Ya sobat Kamus Bola, itulah tadi 3 informasi yang akan kita bahas. Yuk kita simak selengkapnya. Seperti yang kita tahu, publik China sangat yakin timnya bakal melibas timnas Indonesia saat bertandang ke GBK. Namun timnas China mengalami sebuah pukulan telak di saat Liga Super China telah memasuki pertandingan putaran kedua pada akhir pekan ini. Dalam 2 bulan terakhir, 2 klub Liga Super China yakni Beijing, Guan dan juga Yunnan Yukon secara aktif mempromosikan naturalisasi pemain. Namun menurut laporan yang beredar, 2 pemain naturalisasi Serginho dan Oscar kemungkinan masih belum bisa bermain di pertandingan pekan depan. Pada 18 Februari kemarin, hari terakhir pendaftaran Liga Super China, prosedur naturalisasi untuk Oscar dan Serginho belum selesai. Akan tetapi Asosiasi Sepak Bola CFA membuka jalur khusus untuk memungkinkan kedua pemain itu didaftarkan sebagai pemain lokal dengan pendaftaran yang tidak lengkap. Akhir pekan lalu, Oscar dan Serginho tidak dapat bermain dalam laga pembuka Liga Super China karena prosedur naturalisasinya belum selesai. Di mana dalam laga pekan pertama itu, Yunnan Yukon menelan kekalahan 0-2 dari Beijing Guan. Media setempat memberitakan bahwa prosedur naturalisasi hampir selesai dan kedua pemain itu harusnya sudah bisa bermain di putaran kedua liga. Namun para penggemar Yunnan dan Beijing tiba-tiba menerima kabar buruk dari hari ini, yaitu Jumat 28 Februari. Oriental Sport Daily melaporkan bahwa Serginho datang ke Shanghai bersama tim Beijing, tetapi ada kemungkinan besar ia tetap tidak akan bisa bermain. Saat ini Serginho belum memperoleh kartu identitas resmi dan pendaftaran pemain Asosiasi Sepak Bola Cina harus terhubung ke jaringan kartu identitas nasional. Di sisi lain, situasi yang dialami Oscar mirip seperti Serginho karena proses naturalisasi dan pendaftaran belum rampung. Ia mungkin tidak dapat bermain pada pertandingan akhir pekan ini. Menurut laporan, Oscar telah aktif berlatih dan memulihkan diri sejak bergabung dengan Yunnan. Oscar sangat ingin berkontribusi pada tim, tapi faktanya saat ini dia harus sabar menunggu. Oriental Sport Daily menekankan bahwa meskipun klub dan CFA telah melakukan yang terbaik untuk mempercepat prosedur naturalisasi, prosesnya bukanlah sesuatu yang dapat dikontrol secara sepihak oleh sistem sepak bola. Pada tahap ini, semua pemain, klub, dan CFA hanya bisa menunggu, di mana situasi ini dia anggap sebagai pukulan telak bagi timnas China. Apabila Serginho dan Oscar masih belum bisa bermain, maka kondisi mereka akan dijamin sulit. Serginho belum memainkan pertandingan kompetitif sejak 2 November tahun lalu. Sementara Oscar lebih buruk, terakhir kali ia bermain secara formal pada Agustus 2024. Setelah pertandingan pekan kedua, Liga Super China akan jeda selama kurang lebih 1 bulan. Jeda itu dilakukan supaya timnas China bisa tampil maksimal dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas China besutan Branko Ivankovic diharapkan segera mengumumkan daftar pemainnya sekaligus berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan pada awal Maret nanti. Berdasarkan jadwal putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas China akan menjalani 2 pertandingan di bulan Maret, yakni melawan Arab Saudi 20 Maret dan Australia 25 Maret. Berita selanjutnya, PSSI baru saja menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Nantinya, Jordi akan memberikan masukan kepada Dirtek PSSI dalam beberapa aspek, termasuk membangun sistem terbaik untuk sepak bola Indonesia. Pengembangan teknis sepak bola nasional secara keseluruhan juga akan menjadi tanggung jawabnya bersama Dirtek. Hadirnya Jordi membawa optimisme tinggi karena sempat bertugas di FC Barcelona sebagai Sporting Director. Langkah ini coba diambil PSSI agar sepak bola Indonesia bisa semakin membaik seiring dengan performa timnas Indonesia. Pundit asal Malaysia, Kes Sundaresan, menjelaskan bahwa kedatangan Jordi Cruyff jadi sebuah tanda Indonesia dalam perubahan. Menurutnya, saat masih di Barca, sosok itu cukup memberikan dampak positif.
Dengan anggaran yang minim, dia bisa membuat kebijakan strategis untuk klub. Di mana gambaran yang saya dapat ini adalah urusan yang serius. Mereka sadar ada peluang yang cukup cerah untuk ke Piala Dunia. Pada waktu yang sama, mereka sadar bahwa misi Indonesia bukan hanya Piala Dunia saja, ada proyek Piala Asia yang akan datang. Di mana Jordi sebelumnya di Barcelona sebagai sporting director, dia membawa peran yang besar dalam membantu Barcelona dalam kondisi yang sulit dalam keuangan, kata Kes Sundaresan dilansir dari bolasport.com. Tentunya saat ini semua pihak masih menunggu terobosan baru dari Jordi, terutama terkait dengan tugas utamanya, apakah lebih berat ke timnas atau memang dalam lingkup pengembangan sepak bola. Hal ini cukup menarik karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim pesan bahwa Indonesia saat ini ingin berbenah. Saya penasaran apa yang akan dilakukan Jordi di Indonesia. Apakah dia akan memimpin semua lingkup sepak bola atau timnas saja? Apapun itu, ini akan menarik dan keputusan Erick Thohir. Apakah itu benar? Kita masih belum tahu, tapi kalau ingin melakukan perubahan harusnya menyeluruh. Kes juga mengakui bahwa sepak bola Asia Tenggara saat ini mulai mendapatkan banyak sorotan. Tentunya semua tim akan menunjukkan kualitasnya pada FIFA Matchday itu, di mana inovasi yang selama ini sudah dirancang akan bisa dilihat termasuk tim mana yang paling efektif. Malaysia dengan era baru, Indonesia dengan lembaran baru, Thailand juga masih mengangkat tradisi sepak bola, Vietnam ingin bangkit. Sangat banyak sesuatu yang menarik di Asia Tenggara dan tanda-tanda pertama perubahan itu hanya beberapa minggu saat FIFA Matchday terdekat. Demikian ujarnya. Patrick Kluivert dijamin bahagia jelang memimpin timnas Indonesia versus timnas Australia dan timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025, sebab ia memiliki pemain yang resmi masuk daftar top skor kompetisi antar klub Eropa Liga Konferensi Eropa, di mana pemain ini bisa diandalkan Patrick Kluivert untuk membobol gawang lawan. Pemain yang dimaksud adalah personel FC Copenhagen, Cavendish. Cavendish sedang menggila bersama FC Copenhagen di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Dari 7 pertandingan, Cavendish mengemaskan 4 gol, di mana jumlah 4 gol membuat Cavendish hanya terpaut 2 bola dari top skor, sementara yang berstatus penyerang Chelsea, Marguy, kebetulan Cavendish akan berduel dengan Marguy di 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Di mana sesuai jadwal, laga akan digelar pada 6 dan 13 Maret 2025. Jika Cavendish bisa mematikan Marguy, peluangnya menjadi top skor Liga Konferensi Eropa 2024-2025 yang semakin besar. Saat ini yang jadi pertanyaan, kok bisa Cavendish menjadi top skor Liga Konferensi Eropa 2024-2025? Bukannya Cavendish biasa bermain sebagai back tengah atau full back kanan? Dan usut punya usut, semua gol Cavendish diciptakan dari eksekusi penalti. Hebatnya 4 gol itu dicetak dari 4 eksekusi penalti. Hal itu berarti konferensi penalti Cavendish mencapai 100%. Musim ini Cavendish memang menggila saat menjadi eksekutor penalti. Dari 11 penalti yang dieksekusinya, 10 diantaranya masuk ke gawang lawan. Karena itu Cavendish bisa menjadi penendang utama penalti timnas Indonesia. Ia pun siap jika dipercaya menjadi eksekutor penalti utama skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Dan kita beralih pada pembahasan selanjutnya nih, Sobat Kamus Bola. Hanya hitungan hari Indonesia akan menghadapi Australia pada Maret mendatang. Berbagai macam persiapan terus dilakukan, salah satunya naturalisasi. Diketahui Indonesia telah resmi menaturalisasi 19 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia saat laga nanti. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa terdapat 19 pemain keturunan yang akan bertanding pada laga nanti. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan naturalisasi pada tahun 2010. PSSI kembali menaturalisasi pada tahun 2022. Kebijakan naturalisasi ini sebagai bentuk komitmen membawa timnas Indonesia menjadi lebih kuat dan masuk sebagai tim Piala Dunia 2026.